Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang Abdimas ini. Jadi Abdimas ini membicarakan tentang proses kreatif, bagaimana siswa SMA 10 dikenalkan dengan seni rupa kontemporer. Seni rupa kontemporer yang dikenalkan adalah drawing dan juga performance. Jadi di sini siswa akan mencoba mengolah bagaimana bunyi, bagaimana gerak, dan juga bagaimana perform itu sendiri memiliki makna. Kemudian setelah siswa memberikan ide gagasan mereka, kami dari Telkom University membuat sebuah video performance yang merespon ide mereka. Jadi bisa dibilang karya ini adalah bentuk karya kolaborasi bersama antara SMA 10 dan juga Telkom University. Kegiatan minggu pertama diawali dengan perkenalan antara tim pengabdian, mahasiswa pendamping, guru pembina, serta siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler Background Sastra dan Visual Art SMA 10 Bandung. Pertemuan pertama tidak langsung diisi dengan penyampaian teori, melainkan dimulai oleh sejumlah fun games dan aktivitas kelompok. Pendekatan ini dipilih untuk mengurangi jarak antara siswa SMA, mahasiswa, dan dosen, sekaligus menciptakan suasana belajar yang lebih terbuka dan tidak terlalu formal. Permainan dirancang untuk melatih keberanian, berkomunikasi, spontanitas, konsentrasi, kemampuan merespon instruksi, dan kesiapan bekerja sama. Beberapa permainan dapat melibatkan pengenalan nama melalui gestur, respon tubuh terhadap kata atau bunyi, penyusunan cerita secara bergantian, serta permainan meneruskan gerakan dari satu peserta kepada peserta lain. Dalam kegiatan tersebut, siswa tidak sekedar memperkenalkan identitas diri, tetapi mulai memperlihatkan cara mereka berinteraksi, menyampaikan gagasan, merespon situasi yang tidak terduga, dan bernegosiasi di dalam kelompok. Pada minggu selanjutnya, kegiatan difokuskan pada hubungan antara gambar, imajinasi, tubuh, dan gerak. Siswa diajak memahami bahwa bentuk visual dapat diterjemahkan menjadi tindakan performatif. Pendekatan surrealisme digunakan untuk membebaskan peserta dari tuntutan menghasilkan gambar yang logis, realistis, atau sepenuhnya terencana. Siswa didorong menggabungkan objek, tubuh, kata, dan situasi yang tidak terbiasa, sehingga tercipta hubungan baru yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui logika sehari-hari. Kegiatan dimulai dengan latihan asosiasi bebas. Siswa menuliskan atau menggambarkan respon pertama terhadap kata, benda, atau situasi yang diberikan. Selanjutnya, mereka memilih beberapa bentuk visual untuk diterjemahkan menjadi gestur. Garis melengkung misalnya, dapat direspon melalui gerakan tubuh yang memutar. Bentuk tajam dapat diterjemahkan menjadi gerak terputus. Sedangkan komposisi yang padat dapat diolah menjadi gerakan tubuh yang sempit atau tertahan. Melalui latihan tersebut, siswa memahami bahwa gambar dapat berfungsi sebagai skor visual atau petunjuk gerak. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan praktik exclusive corps, yaitu metode menggambar kolaboratif yang berkembang dalam tradisi surrealisme. Setiap peserta menggambar satu bagian tanpa mengetahui secara utuh bagian yang telah atau akan dibuat peserta lain, tetap dilipat atau bagian tertentu ditutup, lalu diteruskan kepada peserta berikutnya. Ketika gambar dibuka, muncul figur atau komposisi kolektif yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh satu orang. Praktik exclusive corps digunakan untuk mengurangi dominasi individual dalam proses penciptaan. Siswa belajar menerima ketidakpastian, merespon keputusan visual orang lain, dan membiarkan karya berkembang di luar kontrol pribadi. Prinsip ini penting dalam praktik seni partisipatoris, karena hasil karya muncul melalui pertemuan berbagai kontribusi. Produksi seni kontemporer memang tidak selalu bersifat homogen atau diarahkan pada satu standar hasil. Sebaliknya, karya dapat bersifat kolaboratif, heterogen, eksperimental, bahkan tidak selalu meninggalkan objek yang permanen.
tahap integrasi dari seluruh proses sebelumnya. Bunyi gambar, teks, gestur, dan pengalaman kolaboratif yang telah dikembangkan selama 4 pertemuan sebelumnya mulai disusun menjadi gagasan video performance. Pada tahap ini, siswa menepati posisi utama sebagai penggagas karya, sedangkan mahasiswa berperan sebagai penerjemah performatif, fasilitator produksi, dan mitra dialog. Proses dimulai dengan meninjau kembali gambar respons bunyi hasil explicit course, setelah refleksi serta rekaman gerak dan pertemuan sebelumnya. Siswa diminta memilih elemen-elemen yang dianggap paling kuat atau paling dekat dengan pengalaman mereka. Dari elemen tersebut, mereka mulai menyusun ide dasar, misalnya mengenai hubungan manusia dengan suara, kesulitan berkomunikasi, perubahan identitas, tubuh yang terpecah, pertemuan dua karakter, tekanan lingkungan sekolah, atau pengalaman bekerja bersama. Gagasan kemudian dikembangkan menjadi struktur sederhana yang mencakup tema, urutan tindakan, pilihan ruang, penggunaan benda, suara, kostum, durasi, posisi kamera, dan kemungkinan interaksi antar pelaku. Penyusunan ini tidak diarahkan menjadi cerita film yang sepenuhnya linear. Video dipahami sebagai ruang dokumentasi, sekaligus medium artistik yang dapat merekam detail, gestur, repetisi, perubahan sudut pandang, hubungan tubuh dengan ruang, serta penggabungan suara dan gambar. Dalam pelaksanaannya, gagasan yang dikembangkan siswa ditampilkan secara performatif oleh mahasiswa. Pembagian peran ini bukan berarti mahasiswa mengambil alih kepemilikan karya. Sebaliknya, mahasiswa berfungsi sebagai tubuh yang menjalankan instruksi, skor, atau skenario visual yang dibuat oleh siswa. Siswa mengarahkan bagaimana mahasiswa bergerak, kapan tindakan dimulai dan dihentikan, bagaimana ekspresi tubuh dibentuk, serta bagaimana kamera merekam adegan. Model ini membalik relasi pembelajaran konvensional. Siswa tidak hanya menjalankan perintah dari mahasiswa, tetapi memperoleh kesempatan untuk memberi arahan artistik, menguji gagasan, dan mengevaluasi hasil. Proyek ini memperlihatkan bahwa seni performance dapat digunakan sebagai metode belajar, bukan hanya sebagai bentuk pertunjukan. Tubuh, suara, gambar, dan kamera berfungsi sebagai perangkat untuk berpikir, berkomunikasi, bernegosiasi, dan merefleksikan pengalaman. Integrasi visual art dan performing art juga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan terbuka terhadap variasi kemampuan peserta. Penggabungan seni visual dan seni performance dapat memperluas metode pedagogis, meningkatkan keterlibatan peserta, dan mendukung proses belajar yang berbasis pengalaman, perasaan, emosi, serta interaksi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan video performance sebagai ruang artistik, tapi juga membangun ruang belajar yang menghubungkan seni rupa, sastra bunyi, tubuh gerak, dan teknologi audiovisual. Pengalaman tersebut memperluas pengalaman siswa mengenai seni sebagai proses kolektif dan eksperimental, sekaligus memperlihatkan potensi performance art sebagai pendekatan pedagogis yang mendorong kreativitas, komunikasi, refleksi, kolaborasi, dan keberanian mengambil keputusan artistik.